kita membahas mengenai sistem kongruensi linier atau lanjar, ya. Sistem kongruensi linier. Nah, contoh kasusnya adalah seperti ini ya. Misalkan kita diminta untuk mencari satu bilangan bulat atau bilangan integer yang kalau saya bagi dengan 5 itu menyisakan 3 ya. Tapi kalau bilangan bulat tadi saya bagi dengan 7 itu menyisakan 5. Kalau saya bagi dengan 11 itu menyisakan 7. Nah, bilangan bulat tadi, bilangan bulat berapa nilainya? Nah, itu misalkan contoh kasusnya seperti itu. Oke. Nah, ini ya kita bisa tuliskan ya kasus ini tadi berarti X adalah bilangan bulat yang kita cari. X modulo 5 sama dengan 3 karena bilangan bulat tadi kalau dibagi dengan 5 sama dengan menyisakan 3, kemudian bilangan bulat tadi kalau dibagi dengan 7 menyisakan 5. Jadi X modulo 7 sama dengan 5 dan X modulo 11 sama dengan 7. Ya, kalau dibagi 11 sisanya 7. Dan tentu saja bilangan X ini, integer ini tidak hanya satu ya, tidak hanya satu nilai saja. Mungkin ada beberapa nilai yang akan menghasilkan nilai pembagian dengan sisa-sisa seperti ini. Sehingga kita tuliskan dalam bentuk kongruensi. Ya, jadi bilangan X tadi itu akan kongruen dengan 3 dalam modulo 5. Jadi bilangan-bilangan yang kalau saya cari modulo 5-nya itu akan hasilnya sama dengan 3 gitu ya. Kemudian untuk yang baris berikutnya X kongruen dengan 5 dalam modulo 7 dan X kongruen dengan 7 dalam modulo 11. Nah, X-nya ini berapa? Ya, jadi kalau kongruen hanya satu sistem, satu kongruen lanjar saja, misalkan 5X, ya, kongruen dengan, nah ini ada 3, ya, ada 3 kongruen linier, ya, makanya kita sebut sebagai sistem kongruensi linier. Satu penyelesaiannya adalah dengan teorema yang disebut sebagai the Chinese Remainder Theorem, ya, teorema sisa Cina, ya. Oke, teoremanya adalah misalkan M1, M2 sampai Mn adalah bilangan bulat positif sedemikian rupa sehingga PBB antara kesemua M tadi itu sama dengan 1. Perhatikan ya, berarti M-nya harus saling relatif prima semuanya. Ya, maka sistem kongruensi linear berikut, X sama dengan A1 dalam modulo M1, X sama dengan A2 dalam modulo M2, dan seterusnya sampai X sama dengan AK dalam modulo MK ya, sampai ke K, ya, kongruensinya, maka akan mempunyai solusi unik di dalam modulo ini. Ya, kita akan mendapatkan nilai X di dalam modulo ini. Modulonya apa? Modulonya adalah perkalian dari masing-masing modulo untuk masing-masing baris kongruensi ini. Ya, jadi M sama dengan M1 dikalikan M2 sampai dengan dikalikan dengan Mn. Ya, nanti kita akan mendapatkan solusi X, ya, di mana X-nya ini ya berada di antara 0 tetapi lebih kecil dari M. M ini adalah hasil perkalian tadi. Dan semua solusi lainnya kongruen dalam modulo M. Ya. Nah, jadi solusinya ini rumusnya. Ya, jadi X sama dengan A1, M besar 1 Y1 ditambah A2, M besar 2Y2 ditambah dan seterusnya ya. Jika sampai ke N ya, jadi baris kongruensinya sampai ke N, kita tambahkan sampai AN, M besar N dikalikan YN. Nah, M besar itu apa? Nah, M besar tadi itu sama dengan M yang hasil perkalian M1, M2, dan M3 pada masing-masing kongruensi ini dibagi dengan modulo atau MK ya. Jadi M misalkan ada di baris kedua ya berarti ini M2 ya. Jadi M besar 2. Nah, misalkan ini ada di kongruen kedua sama dengan M dibagi dengan M kecil 2 ya. Dan ya MK yang besar ini dikalikan dengan YK
kongruen dengan 1 di dalam modulo. Berarti YK ini, ya, kalau kita lihat bentuk kongruen sama dengan 1, YK ini adalah inverse dari MK di dalam modulo M kecil K ini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi solusinya ini rumusnya. Nah, kemudian kita lihat ya, contoh kasusnya. Kita mencari X-nya, ya, sesuai dengan rumus yang tadi. Kita cari dulu M-nya. Nah, M ini akan kita dapatkan dengan M1 kali M2 kali M3. Jadi, di sini M1-nya 5, M2-nya 7, M3-nya 11. Jadi, M kecil ini saya dapatkan dengan 5 kali 7 kali 11 didapatkan 385. Jadi nanti solusinya adalah bilangan ya yang kongruen dengan bilangan dengan modulo 385. Ini rumusnya ya. Bilangan X nanti kita cari dengan rumus ini. Nah, mari perhatikan untuk ruas yang pertama. A1, M besar 1, Y1. Sesuai dengan rumus tadi, M besar 1 adalah M ini, ya, M kecil yang hasil perkalian tadi dibagi dengan M kongruensi baris tadi. Nah, karena untuk A1 ini adalah kongruensi yang baris yang pertama ini, maka A1-nya itu 3, M1-nya itu 5. Ya, dan M besar 1 sama dengan 385 dibagi M1, 5. Saya dapatkan 77. Nah, kemudian kalau M besar 2, berarti 385 dibagi dengan 7, didapatkan 55. Kemudian M3 itu didapatkan dengan 385 dibagi dengan 11, didapatkan 35. Nah, berarti saya sudah mendapatkan A1-nya, tadi itu 3, M besar 1-nya itu 77, A2-nya itu 5, kemudian M besar 2-nya itu 55, ya. Dan ini sampai 3 baris, ya berarti ini A3, A3-nya itu 7, M besarnya 35. Yang belum apa? Yang belum adalah Y1, Y2, dan Y3. Seperti tadi, Y1 itu adalah inverse dari M besar 1 dalam modulo 5. Nah, ini saya cari ya dengan menggunakan rumus inverse ya. Saya cari dengan menggunakan rumus ini saja. Saya dapatkan Y1 sama dengan 1 ditambah 5 kali K dibagi 77. Nah, ini saya cari ya dengan menggunakan Excel tadi ya. Kalian boleh mencari dengan apa terserah ya, tapi yang jelas tentu saja karena ini 77 pembaginya ini adalah besar gitu ya. Oke. Saya dapatkan ternyata pada angka K sama dengan 46, saya dapatkan hasil 1 ditambah 5 dikalikan 46 dibagi 77, hasilnya adalah 5. Nah, berarti hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini adalah inverse dari 77 di dalam modulo 5. Nah, demikian juga untuk Y2. Y2 saya cari, berarti Y2 adalah inverse dari 55 dalam modulo 7. Saya dapatkan 6 Y2-nya. Kemudian Y3 itu inverse dari 35 dalam modulo 11. Saya dapatkan 6. Sehingga X yang kita cari itu adalah menggunakan rumus ini. A1 itu, A1 itu 3 ya. A1 3. M besar 1 itu 77, kemudian Y1 itu saya dapatkan 3 ya. Ini A1, M besar 1, Y1 ditambah A2, A2-nya 5, M besar 2, M besar 2-nya 55, dan ini adalah inverse dari 55 ya, dalam modulo 7 tadi nilainya 6. Ya. Kemudian untuk ruas yang ketiga, A3, M besar 3, dan Y3. Ya, saya dapatkan hasil 3.813. Nah, X ini ketemu. Jadi X ya 3.813 ini kalau saya bagi dengan 5,
ya, maka didapatkan sisa 3, dibagi dengan 7, didapatkan sisa 5, dan dibagi dengan 11, didapatkan sisa 7. Ya, berarti ini salah satu solusinya. Ya, tapi kan tadi dikatakan kita bisa loh menuliskan solusi uniknya, di mana X solusi tadi itu akan terletak antara 0 sampai M. M-nya tadi kan 385, ya. Ingat ya, 385 itu kita dapatkan dengan 3 kali 5 kali 7. Lalu bagaimana? Ya, 3.813 ini kan lebih besar dari 385. Tidak sesuai dengan rumus yang ini. Tidak salah ya, X ini benar, tapi kita akan menuliskan dengan solusi seperti ini. Maka kita cari ya bilangan yang lebih kecil dari M, 385, tetapi kongruen dengan 3.813 dalam modulo 385. Kita cari saja ya. 3.813 modulo 385 itu didapatkan 3.348. Jadi 3.813 itu kalau saya bagi dengan 3.385 itu akan menyisakan angka 348. Ini sisa ya. Kenapa sisa ya? Karena ini lebih kecil dari 385. Ini sisa ya. Sehingga kita bisa tuliskan 3.813 itu kongruen dengan 348 di dalam modulo 385. Nah, sehingga kita tuliskan yang ini. Ya, solusi yang ini. Jadi, X yang dicari itu adalah 300 bilangan yang kongruen dengan 348 di dalam modulo 385. Nah, berarti yang kongruen kan banyak, 348. Ya, itu kalau kita masukkan dalam kasus ini akan benar. Kemudian yang kongruen lainnya apa? 3.813. Ini juga kalau saya masukkan di dalam kasus ini juga sama. Ya, akan menyisakan 3, 5, dan 7. Nah, ini kita tuliskan solusi uniknya yang ini. Gitu ya, jadi solusinya adalah bilangan bulat yang kongruen dengan 348 modulo 385. Tentu saja banyak ya kalau dicari sama dengannya ya, bukan kongruennya. Ya salah satunya adalah ini. Kemudian bilangan yang lain ini ya. Oke. Tapi ini adalah solusi uniknya. Syaratnya ini lebih kecil daripada ini. Oke, ini pembuktiannya. Jadi 348 itu kalau saya bagi dengan 5, sisanya 3, dibagi dengan 7, sisanya 5, dibagi dengan 11, sisanya 7. Nah, berarti akan menyelesaikan kasus yang ini.